Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geng Ki Hajar, senang sekali bisa berjumpa dengan Geng Ki Hajar dalam program Tips and Trick Ki Hajar STEM 2022 tahap basic. Di program ini kita akan membedah, membahas dan mengupas tuntas soal-soal Ayo Berlatih Ki Hajar STEM. Semoga program ini bisa membantu Geng Ki Hajar dalam menyelesaikan soal-soal di Ki Hajar STEM tahap basic nantinya. Program Tips and Trick ini ditayangkan di YouTube Televisi Edukasi dan Rumah Belajar Kemdikbud. Juga streaming di tvi.kemdikbud.go.id. Oh ya, Geng Ki Hajar, perkenalkan dulu. Nama saya Hairudin, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Saya mengajar di UPTD SD Negeri 71 Parepare. Nah, Geng Ki Hajar, sudah hampir 1 bulan setelah pembukaan pendaftaran Ki Hajar STEM 2022. Geng Ki Hajar sudah ada yang mengerjakan soal Ayo Berlatih belum? Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal Ayo Berlatih di paket 1 dan 2 jenjang SD. Ikuti pembahasan soal ini sampai akhir ya, karena nanti akan ada TNT quiz. Penasaran kan seperti apa TNT quiz itu? Makanya ikuti sampai akhir. Sebelum mulai pembahasan, tentunya jangan lupa berdoa dan siapkan alat tulisnya. Nah, sekarang kita mulai tips and trick kali ini. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, Geng Ki Hajar, di soal nomor 1 ini kita bisa lihat ya, saya bacakan soalnya. Hari ini, Rio masih harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Ia hanya dapat melihat objek benda dalam jarak yang dekat saja. Banyak orang yang batuk dan mengalami sesak nafas. Suasana siang hari bahkan tampak seperti malam karena kabut tebal menyelimuti langit kota. Kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya harus menyalakan lampu dan berjalan pelan. Kemudian soalnya, situasi yang dialami Rio disebabkan oleh, nah kita bisa lihat pilihannya ya Geng Ki Hajar. Yang A, asap kendaraan bermotor yang tidak terawat. Kemudian yang B, asap pabrik yang terus mengepul dari cerobong asapnya. Kemudian yang C, pembukaan lahan dan pemukiman dengan cara membakar hutan. Dan D, cuaca berawan yang menetap akibat pencemaran udara di kota. Nah, kita kembali lagi lihat nih Geng Ki Hajar, informasi yang ada di soal bahwa Rio itu saat keluar itu dia harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Kemudian hanya dapat melihat objek dalam jarak dekat saja. Kemudian banyak orang yang batuk, mengalami sesak nafas. Suasana siang hari juga bahkan seperti malam hari. Ini artinya gelap kelabu sekali ya cuaca keadaan di daerah Rio. Kemudian kendaraan bermotor itu melintas di jalan raya harus menyalakan lampu. Nah, dari kondisi seperti ini tentunya kita sudah bisa menebak jawabannya, Geng Ki Hajar. Nah, di sini paling memungkinkan itu adalah bagian C atau pilihan C, yaitu pembukaan lahan dan pemukiman dengan cara membakar hutan. Karena dengan membakar hutan itu akan mengakibatkan kebakaran yang terus-menerus yang susah dipadamkan, sehingga menghasilkan asap yang cukup tebal sehingga dapat menyelimuti suatu daerah. Nah, untuk misalnya pilihan A sendiri, ini akan ada hanya asap kendaraan bermotor ya, artinya tidak sampai bisa menutupi atau menghalangi pandangan seseorang. Kemudian asap pabrik juga, asap pabrik memang menyebabkan pencemaran ya, tapi juga tidak sampai harus menyebabkan daerah itu menjadi gelap sehingga pandangan seseorang itu terbatas. Kemudian cuaca berawan yang menetap akibat pencemaran udara di kota ini juga tidak ada hubungannya ya. Jadi memang untuk jawabannya itu yang paling tepat adalah bagian C, yaitu pembukaan lahan dan pemukiman dengan cara membakar hutan. Nah, cukup mudah kan, Geng Ki Hajar? Kita tinggal menganalisis informasi-informasi yang ada di dalam soal. Baik,
kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Di sini, di soal ini dilengkapi dengan gambar proses siklus air ya. Kemudian diberikan juga informasi suatu daerah di perkotaan itu mengalami longsor akibat minimnya pepohonan yang berada di sekitar pemukiman tersebut. Penuhnya bangunan membuat lahan untuk menanam pohon semakin berkurang. Daerah tersebut pun sedang mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga semua faktor ini sangat mempengaruhi terjadinya longsor di daerah tersebut. Nah, kita bisa lihat soalnya, berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kemungkinan adanya gangguan dalam proses siklus air, yaitu tahapan titik-titik. Pilihannya ada evaporasi atau penguapan, kemudian ada presipitasi atau turunnya air hujan dari awan ke bumi, dan transpirasi penguapan cairan tumbuhan ke atmosfer, dan terakhir bagian D, infiltrasi, penyerapan air hujan ke dalam tanah oleh tumbuhan. Nah, dari informasi ini dan gambar yang ada di sini, tentunya geng Ki Hajar sudah bisa menebak jawabannya bahwa yang terkendala atau terganggu proses siklus air itu adalah proses infiltrasi. Karena di daerah perkotaan itu tidak ada pepohonan. Sedangkan kita tahu bahwa pepohonan itu fungsinya dapat membantu air hujan menyerap ke dalam tanah. Jadi akar dari tumbuhan itu dapat membantu air hujan menyerap dalam tanah. Kalau misalnya tidak ada pepohonan, itu akan memudahkan terjadinya longsor. Nah, jadi jawabannya adalah infiltrasi, yaitu penyerapan air hujan ke dalam tanah oleh tumbuhan. Nah, untuk soal nomor 2 ini tentunya sangat mudah juga kan, Gen Ki Hajar untuk menjawabnya. Kita sudah melihat gambarnya dan melihat dari soal-soal atau informasi-informasi yang ada di soal. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Kota Padang Panjang terkenal dengan daerah yang sejuk dan berada di daerah lembah antara bukit dan gunung. Berbagai fasilitas umum di kota ini menggunakan energi listrik. Kota ini juga terkenal memiliki mata air jernih dan menjadi salah satu sumber mata air di Sumatera Barat. Pemerintah Kota Padang Panjang juga berupaya untuk melakukan penghematan penggunaan energi listrik untuk menjaga pasokan listrik di daerah tersebut. Soalnya atau pertanyaannya, aktivitas penggunaan energi listrik yang dapat diajukan untuk dikurangi demi penghematan energi tanpa mempengaruhi aktivitas rutin di kota tersebut adalah, kita bisa lihat pilihannya, yang A, penggunaan lampu kota di sepanjang sudut jalan. Kemudian yang B, penggunaan pendingin ruangan di beberapa ruangan rumah sakit. Yang C, kegiatan operasional transportasi umum di dalam kota. Kemudian yang bagian D, penggunaan pompa penyaluran air dari sumber mata air. Nah, dari informasi yang ada di soal ini bahwa Kota Padang Panjang ini terkenal dengan daerah yang sejuk dan berada di daerah lembah di antara bukit dan gunung. Kita bisa lihat dulu pilihan yang A, penggunaan lampu kota di sepanjang sudut jalan. Ini penting ya, Geng Ki Hajar. Ini kalau tidak ada penggunaan lampu di setiap sudut jalan, karena ini kan daerah Padang Panjang itu bentuknya kondisi geografisnya itu berada di daerah pegunungan, berbukit-bukit. Nah, pasti jalannya membutuhkan penerangan. Jadi ini tidak termasuk yang bisa diusulkan bagian A. Kemudian bagian B, penggunaan pendingin ruangan di beberapa ruangan rumah sakit. Nah, bagian B ini yang memungkinkan Gen Ki Hajar ya, karena kenapa? Karena di Kota Padang Panjang ini tersendiri itu dikenal dengan daerah yang sejuk. Artinya udara di sana itu sudah sejuk tanpa harus menggunakan pendingin ruangan. Jadi ini yang bisa dilakukan untuk, atau ini yang bisa diajukan untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Sedangkan pilihan yang C, kegiatan operasional transportasi umum dalam kota,
itu tidak langsung berhubungan ya dengan penghematan listrik. Kemudian penggunaan pompa penyaluran air dari sumber mata air itu juga tidak ada dibahas di dalam bacaannya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah bagian B, yaitu penggunaan pendingin ruangan di beberapa ruangan rumah sakit. Nah, mudah bukan Ki Hajar untuk menjawabnya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini soalnya beberapa kendaraan minibus akan mengangkut 200 penumpang yang terdiri dari 80 difabel dan sisanya penumpang umum. Terdapat 180 barang dengan berat yang sama akan diangkut juga bersama para penumpang dalam perjalanan tersebut. Nah, pertanyaannya, jumlah kendaraan minibus yang dibutuhkan agar semua kendaraan memiliki muatan penumpang umum, difabel, dan juga jumlah barang yang sama adalah pilihannya 15, 20, 30, dan 40. Nah, kita coba bahas ya, Ki Hajar. Yang pertama yang diketahui adalah jumlah penumpang secara umum ada 200. Kemudian penumpang difabel itu ada 80. Nah, sisanya kan penumpang umum. Sisanya itu artinya 200 dikurang 80. Karena jumlah penumpangnya 200, kemudian difabelnya 80, sisanya penumpang umum. Jadi kita tinggal hitung 200 dikurang 80 sama dengan 120 penumpang umum. Kemudian untuk penumpang atau untuk barang itu ada 180. Nah, dari sini untuk mengetahui berapa jumlah bus yang diperlukan agar sama rata ya, dibagi sama rata, itu kita tinggal cari yang namanya FPB-nya. FPB dari mana? Dari 80, ini ya, dari penumpang difabel, kemudian dari penumpang umum 120, dan dari jumlah barang 180. Nah, di sini saya akan coba mengerjakan dengan cara yang cepat, mencari FPB. Caranya kita tinggal cari bilangan yang bisa membagi 80, bisa juga bagi 120, dan bisa juga membagi 180. Kalau ada beberapa bilangan, coba cari bilangan yang paling besar. Misalnya kan ini bisa dibagi 2 ya, bisa juga dibagi 5, bisa dibagi 10, dan bisa dibagi 20. Kita ambil yang paling besar supaya dapat cepat FPB-nya. Jadi saya tulis di sini 20. Nah, sekarang tinggal kita bagi. 80 dibagi dengan 20 itu sama dengan 4. Kemudian 120 dibagi 20 sama dengan 6. Dan 180 dibagi 20 sama dengan 9. Kemudian kita cari lagi bilangan yang bisa membagi 4, bisa membagi 6, dan bisa membagi 9. Dan ternyata tinggal bilangan 1 ya. Hanya 1 yang bisa bagi 4, bisa bagi 6, juga bisa bagi 9. Nah, kalau sudah dapat 1, itu artinya sudah selesai. Kita tinggal garis tegak seperti ini. Nah, yang di garis tegak seperti inilah, itulah yang masuk dalam FPB-nya. Jadi, FPB-nya sama dengan 20 dikali dengan 1, sama dengan 20. Jadi, jumlah bus yang dibutuhkan adalah 20. Jadi, jawabannya adalah B, 22. Nah, mudah kan mencari FPB, Ki Hajar? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Ari meminum air putih 4 kali lebih banyak daripada Susan. Kemudian konsumsi air putih Susan sepertiga dari Umar. Kemudian Agung meminum air putih sebanyak 12 gelas, yaitu 2 kali lebih banyak dari Umar. Kemudian pertanyaannya, jika satu gelas berisi 250 ml air putih, maka total air putih yang diminum oleh Ari adalah titik-titik. A 1 liter, B 2 liter, C 4 liter, dan D 8 liter. Yang ditanyakan yang diminum oleh Ari ya, yaitu 4 kali lebih banyak daripada Susan. Nah, sekarang kita coba bahas. Yang pertama yang diketahui adalah
yang diminum, jumlah volume dalam satu gelas, yaitu 250 ml. Kemudian yang kedua, Ari itu minum 4 kali lebih banyak daripada Susan. Jadi kita bisa tulis 4 kali Susan. Kemudian selanjutnya, Susan itu meminum sepertiga dari Umar. Jadi kita bisa tulis seperti ini, sepertiga dikali dengan Umar. Selanjutnya, Agung. Agung itu sama dengan 2 kali Umar sama dengan 12 gelas. Ini masih di soal ya. Nah, dari sini yang Ki Hajar, ini kita bisa tahu berapa yang diminum Umar. Jadi 2 kali Umar sama dengan 12. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. 2 dikali Umar sama dengan 12. Jadi Umarnya itu sama dengan 12 dibagi 2. Sama dengan 12 dibagi 2, 6. Jadi Umar itu minum air sebanyak 6 gelas. Nah, dari yang diminum Umar, kita sudah tahu Umar, nanti kita bisa tahu juga berapa air yang diminum oleh Susan. Kita bisa tulis di sini, Susan sama dengan 1/3-nya dari Umar. Umar ya. Nah, Umar itu kan ada 6 ya, jadi kita masukkan, ganti Umar jadi 6 kali 6. 1/3 dikali 6 sama dengan 6/3 sama dengan 2. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi Susan itu minum air sebanyak 2 gelas. Nah, dari Susan kita bisa tahu berapa yang diminum oleh Ari. Jadi Ari kan gini tulisannya, yang diminum Ari kan 4 kali yang diminum Susan. Sedangkan Susan itu minumnya sebanyak 2 gelas. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 gelas. Nah, kita sudah tahu nih berapa yang diminum Ari. Tinggal kita cari berapa volumenya. Dalam 1 gelas itu ada 250 mili. Jadi kalau 8 gelas, kita tinggal kali. 250 dikali dengan 8 gelas sama dengan 250 dikali 8 sama dengan 2000 ml. Nah, ini dalam bentuk mililiter yang Ki Hajar. Sedangkan tadi di pilihannya itu minta dijadikan liter, berapa liter. Nah, kalau yang Ki Hajar masih ingat tangga satuan, ini saya mulai dari liter ya. Dari liter, kemudian desiliter, kemudian sentiliter, dan terakhir mililiter. Nah, ini kan mililiter kita mau bawa ke liter. Nah, ini artinya dia 3 kali naik tangga ya. Berarti harus dibagi dengan 1000. Jadi tinggal kita hitung. 2000 dibagi dengan 1000 sama dengan 2 liter. Jadi jawabannya adalah B, 2 liter. Nah, mudah-mudahan geng Ki Hajar dapat memahami dengan baik ya, sehingga nanti mendapatkan soal seperti ini kembali bisa dikerjakan dengan baik. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Sekitar 70% bumi berisi hamparan laut dan perairan yang sangat luas. Laut merupakan salah satu ekosistem bagi makhluk hidup. Nah, ini ya, ekosistem bagi makhluk hidup di dalamnya. Seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, lumba-lumba, kuda laut, dan lainnya. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi ikan. Ikan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan pangan. Namun tidak sedikit manusia yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Agar ikan dapat cepat menggunakan bahan peledak, agar ikan dapat cepat dan banyak ditangkap. Nah, soalnya atau pertanyaannya, apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, ini yang dimaksud ya, menangkap ikan menggunakan bahan peledak, maka yang akan terjadi adalah pilihannya A. Kehidupan di laut terganggu sehingga banyak ikan yang mati dan tidak dapat bertahan hidup. Kemudian yang B, ini yang terganggu ya. Kemudian yang B, ikan dan komponen ekosistem di laut tetap terjaga keseimbangannya karena dapat mencari tempat berlindung. Kemudian yang C, terumbu karang yang rusak tidak mempengaruhi ekosistem laut. Tidak mempengaruhi katanya. Kemudian yang D,
jumlah air di laut di bumi, jumlah air laut di bumi dapat berkurang karena adanya ledakan yang dibuat nelayan di laut. Nah, dari sini kita bisa melihat jawabannya, Geng Ki Hajar. Yang paling memungkinkan adalah bagian A, karena memang terumbu karang kalau dilakukan, kalau nelayan terus-terusan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, tentunya akan merusak juga ekosistem terumbu karang. Sedangkan kita ketahui terumbu karang itu tempatnya ikan berlindung, mencari makan, kemudian juga berkembang biak. Nah, kalau tidak ada terumbu karang, tentunya kehidupan di laut itu akan terganggu, sehingga banyak ikan yang akan mati dan tidak dapat bertahan hidup. Nah, kalau kita lihat yang C, katanya ikan dan komponen ekosistem laut tetap terjaga. Itu pastinya salah, karena kalau terumbu karang sudah hancur, pasti ekosistem ikan juga ikut terganggu. Kemudian yang C, katanya terumbu karang tidak mempengaruhi ekosistem laut. Tentu terumbu karang itu harusnya mempengaruhi ekosistem di laut. Kemudian yang D, tidak mungkin ya, hanya karena peledak, bahan peledak, jumlah air laut di bumi dapat berkurang. Nah, jadi kalau kita lihat jawabannya berarti yang benar adalah yang A. Kehidupan di laut terganggu sehingga banyak ikan yang mati dan tidak dapat bertahan hidup. Nah, mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Energi alternatif merupakan salah satu solusi dari permasalahan energi bumi yang suatu waktu dapat habis ketika digunakan terus-menerus. Kita sebagai warga Indonesia wajib bersyukur karena kekayaan alam yang melimpah dan letak geografis yang sangat strategis menguntungkan masyarakat untuk dapat mengembangkan energi alternatif dengan baik. Salah satu energi yang dapat dirasakan warga Indonesia sepanjang tahun adalah sinar matahari. Nah, pertanyaannya, salah satu bentuk pemanfaatan energi alternatif tersebut adalah pilihannya energi alternatif untuk membuat garam, kemudian B, sumber vitamin D bagi tulang, C, pembangkit listrik tenaga surya, kemudian D, bahan bakar utama mobil listrik. Nah, yang dimaksud energi alternatif dari pertanyaan ini adalah matahari. Nah, Geng Ki Hajar, kita ketahui bahwa matahari itu adalah sumber energi yang tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Dan memang sekarang itu sudah dikembangkan energi alternatif, jadi sinar matahari atau panas matahari itu dapat digunakan untuk pembangkit tenaga surya. Jadi pasti otomatis jawabannya bagian C. Nah, ini untuk soal nomor 7 cukup mudah ya, yang Ki Hajar. Ya, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Sebuah fasilitas umum memiliki sebuah bentuk dengan panjang sisi yang sama. Kemudian sudutnya berbentuk siku-siku di semua area bidangnya. Salah satu panjang sisi fasilitas umum ini adalah 40 meter. Kemudian 2/5 dari luas wilayah tersebut merupakan danau. Jadi 2/5-nya danau. Kemudian 15% wilayah tersebut ditanami pepohonan. Sisa bagian luas wilayah lainnya digunakan untuk tempat fasilitas umum yang menggunakan energi listrik. Nah, jadi sisa dari wilayah yang dibuat danau dan ditanami pohon itu dijadikan fasilitas umum, kemudian menggunakan energi listrik. Nah, apabila setiap luas wilayah itu 2 meter persegi menggunakan energi listrik sebesar 5 watt, maka total penggunaan energi listrik pada fasilitas umum ini adalah titik-titik. Nah, kita bisa lihat pilihannya ya. Ada 1.200 watt, 1.800 watt, 3.600 watt, dan 4.800 watt. Nah, sebelum kita bahas, kita coba identifikasi dulu bentuk dari fasilitas umum ini.
dari ciri-cirinya ya. Yang pertama, ini memiliki bentuk panjang sisi yang sama. Kalau bangun datar itu yang memiliki panjang sisi yang sama ada dua ya. Ada persegi dan ada belah ketupat. Nah, ini panjang sisinya sama. Kemudian yang membedakan, di sini dikatakan bahwa sudut dan sudut siku-siku di semua area bidangnya. Nah, yang memenuhi adalah persegi. Karena di semua bidang persegi itu adalah sudutnya siku-siku. Nah, sekarang kita sudah tahu ya bahwa fasilitas umum ini bentuknya persegi. Nah, sekarang ayo kita bahas. Nah, sekarang kita coba cari jawabannya ya. Kita mulai dari yang diketahui dulu. Yang pertama, sisinya panjangnya 40 meter. Kemudian danau yang digunakan untuk danau itu ada 2/5 dari secara keseluruhan ya. Kemudian yang digunakan untuk menanam pohon itu 15%. Dan setiap 2 meter persegi menggunakan energi listrik sebesar 5 watt. Nah, sekarang yang pertama kita cari luas areanya secara keseluruhan. Karena tadi kita dapat bentuk dari area itu adalah persegi, maka kita pakai rumus persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Selanjutnya, tinggal kita masukkan panjang sisinya yaitu 40 meter. Nah, 40 artinya 40 dikali 40. Sama dengan 40 kali 40 itu 1600 meter persegi. Nah, ini luas wilayah secara keseluruhan. Sekarang kita akan keluarkan danau dan yang digunakan untuk menanam pohon. Caranya seperti ini. Kita tinggal tulis 1600 dikali kurung, kita keluarkan dulu ini ya. Dari 100% itu kita kurangi 2/5-nya, 2/5 dan dikurangi 15%-nya. 15%. Nah, dari sini untuk memudahkan mengurangi ini 2/5 kita ubah dulu menjadi persen ya. Dari 2/5 diubah jadi persen itu tinggal dikali dengan 100. Jadi kita tulis lagi 1600 dikali 100% dikurang 25, 2/5 dikali 100 itu sama dengan 40% dikurang 15%. Nah, ini sudah bisa dikerjakan ya. Kita kerjakan dulu 100 kurang 40. Jadi 1600 dikali kurung 100 dikurang 40 itu sama dengan 60%. Dikurang 15% lagi. 15%. Nah, kita hitung lagi 60 kurang 15 ya. Jadinya 1600 dikali 60 dikurang 15 itu sama dengan 45%. Nah, dari sini kita tinggal kali 1600 dikali 45%. Jadinya 1600 ini kalau 45% kita ubah jadi pecahan jadinya 45/100. Ini kita bisa coret ya. Coret tinggal 16 dikali 45 sama dengan 720 meter persegi. Nah, ini luas wilayah yang menggunakan listrik. Kita kembali ke yang diketahui. Setiap 2 meter persegi menggunakan energi listrik sebesar 5 watt. Jadi kita bagi dulu, kita bagi 2 dulu, kemudian nanti dikali 5 hasilnya. Jadinya 720 dibagi 2 dikali dengan 5. Nah, sekarang kita tinggal bagi 720 dibagi 2. Itu jawabannya 360 dan dikali 5 terakhirnya ya. Jadi 360 dikali 5 sama dengan 1800 watt. Jadi inilah yang digunakan, listrik yang digunakan pada wilayah seluas 720 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B, 1800 watt. Nah, mudah-mudahan Geng Ki Hajar dapat memahaminya ya. Ini cukup simpel cara menghitungnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Pada Maret 2022, Provinsi A menyelenggarakan perlombaan panahan
Panahan merupakan olahraga yang dilakukan dengan cara menembakkan anak panah dengan menggunakan busur hingga mencapai suatu target. Dalam panahan terdapat gaya yang bekerja. Jadi ada gaya yang bekerja ya pada saat busur digunakan. Jadi yang ditanyakan pada saat busur digunakan. Gaya yang terbentuk pada olahraga tersebut adalah pilihannya gaya dorong ketika anak panah terdorong oleh busur. Kemudian yang B, gaya gesek ketika busur dan anak panah bersentuhan membuat anak panah terdorong. Kemudian yang C, gaya pegas ketika anak panah dilempar menggunakan tali busur. Dan yang D, gaya tarik ketika panah tertarik dan kemudian terlempar ke depan. Nah, di sini geng Hajar bisa lihat gambarnya ya. Saya coba siapkan gambar bisa supaya bisa langsung dilihat bahwa busur itu terdapat tali busur ya. Di sini ada tali busur yang sifatnya elastis yang dapat menimbulkan gaya pegas. Jadi saat tali busur ditarik itu dia akan memanjang, kemudian saat dilepas dia akan menimbulkan gaya pegas dan mendorong anak panah untuk dilemparkan. Jadi otomatis jawaban dari soal ini adalah bagian C, yaitu gaya pegas ketika anak panah dilemparkan menggunakan tali busur. Karena tadi kembali lagi bahwa sifat tali busur ini adalah elastis sehingga dapat menimbulkan gaya pegas. Nah, selanjutnya geng Hajar kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ini soal yang terakhir. Sebuah gardu listrik cadangan dapat menghidupkan listrik untuk 4 rumah selama 12 hari. Apabila kebutuhan listrik bertambah untuk menghidupkan listrik 8 rumah lagi, maka penggunaan gardu listrik cadangan tersebut dapat bertahan selama titik-titik. Pilihannya 4 hari, B 6 hari, C 16 hari, dan D 24 hari. Nah, dari soal ini, yang Hajar, kita bisa lihat ya, bahwa pada saat menghidupkan 4 rumah, itu bisa bertahan selama 12 hari. Nah, sedangkan kalau ditambah lagi, otomatis nanti ini akan berkurang. Jumlah harinya akan berkurang. Nah, kalau kita lihat pilihannya di sini, bagian C dan bagian D itu sudah pasti bukan jawabannya. Kenapa? Karena di bagian C dan bagian D itu justru harinya bertambah. Sedangkan kalau kita tambah rumah lagi, otomatis nanti jumlah harinya akan berkurang. Kenapa? Karena lebih banyak lagi yang menggunakan energi listrik. Otomatis kemampuannya untuk memberikan asupan listrik itu akan berkurang. Jumlah harinya juga akan berkurang. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa identifikasi secara langsung. Kalau misalnya dia bertambah 2 kali lipat ya, misalnya dari 4 rumah bertambah jadi 2 kali lipat, misalnya bertambah jadi 8. Otomatis ini akan berkurang setengahnya ya, jadi tinggal 6 hari. Nah, sedangkan di soal kan bertambah 8 rumah lagi. Nah, ini yang diperhatikan ya, geng Hajar kalimatnya, 8 rumah lagi, bukan 8 menjadi 8 rumah. Kalau mengatakan 8 rumah lagi, artinya itu pertambahannya sebanyak 8. Tambahan rumahnya ya, jadinya 12 rumah kan. Nah, kalau dia bertambah jadi 12 rumah, ini kan 3 kali lipatnya ya. 3 kali lipatnya dari pertama, kondisi pertama. Berarti ini akan berkurang sebanyak digunakan tinggal sepertiganya dari 12 hari itu. 1/3 dikali 12 itu sama dengan 12 kali 1, 12/3 sama dengan 4. Jadi kalau 12 hari itu sebanyak 4, kalau 12 rumah itu dapat menghidupkan sebanyak 4 hari. Nah, ini tadi cara cepatnya yang Ki Hajar. Kita juga sebenarnya bisa mencarinya menggunakan perbandingan berbalik nilai dengan rumus A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1 itu sama dengan jumlah rumah. Jumlah rumah. Itu kan sama dengan 4 ya. Kemudian A2 itu sama dengan jumlah harinya. Hari sama dengan 12. Kemudian B2 itu sama dengan jumlah hari
jumlah hari, dan ini B2 ya. Ini B1 itu sama dengan jumlah rumah. Nah, ini kondisi jumlah rumah setelah ditambahkan berarti 4 ditambah 8 ya, bertambah 8 lagi. Jadinya 12 rumah. Sedangkan B2-nya belum ditahu ya jumlah harinya, itu kita anggap X saja. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi A1 itu sama dengan 4 per A2 sama dengan 12. Ini A ya. Sama dengan B2, B2 sama dengan X saja, kita anggap X. Kemudian B1-nya sama dengan 12. Nah, setelah itu kita bisa kali silang. X kali 12 dan 4 kali 12. Jadi, X kali 12 sama dengan 12X sama dengan 4 kali 12 sama dengan 48. X sama dengan 12-nya kita pindahkan ke belakang. 48 dibagi 12. Jadi, X sama dengan 4 hari. Nah, jadi jawabannya adalah A, 4 hari. Nah, itulah Gengki Hajar pembahasan soal ayo berlatih pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tentunya Gengki Hajar dapat memahaminya dengan baik. Nah, sekarang Gengki Hajar kita sudah membahas 10 soal. Selanjutnya kita lanjutkan ke TNT Quiz. Hai Gen Ki Hajar, saatnya kita kuis. Tapi sebelumnya Kak Syarif mau tanya-tanya dulu nih. Gimana pembahasan soal Ayo Berlatih Ki Hajar STEM hari ini? Gampang banget kan? Kak Syarif yakin Gen Ki Hajar pasti bisa menjawab semua soal Ki Hajar STEM Basic nantinya. Langsung aja deh Kak Syarif jelasin rules kuis kali ini. Yang pertama, soal akan diunggah pada feed Instagram @tvedukasi_kemdikbud setelah tips and trik selesai. Yang kedua, komen dan mention 3 teman kamu pada kolom komentar. Yang ketiga, jawab pertanyaan melalui form s.id/tntquiz. Dan yang keempat, jawaban ditunggu paling lambat hari ini, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, pemenang akan diumumkan paling lambat besok. Buat Gen Ki Hajar yang menyaksikan tayangan ini secara live, Kak Syarif kasih bocoran sedikit deh. Ini dia soalnya. Ayo, buruan ambil gadgetnya dan jawab pertanyaannya. Eits, jangan lupa ikuti rules yang udah Kak Syarif jelasin tadi ya. Semoga berhasil. Semangat! Bye! Nah, Gengki Hajar bisa kan menjawab TNT Quiz tadi? Jadi, sekian dulu tips and trik pembahasan soal Ayo Berlatih Jenjang SD. Bagi Gengki Hajar yang belum sempat mengerjakan soal Ayo Berlatih, kalian bisa langsung mengerjakan Ayo Berlatih melalui website Ki Hajar STEM di kihajar.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi Ki Hajar STEM. Terima kasih kepada Gengki Hajar yang sudah mengikuti program ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Jadilah pelajar Pancasila yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu berkomunikasi dalam menyelesaikan proyek berbasis STEM. Saya pamit bersama kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar, kita harus belajar.